Sorotan publik masih tertuju pada Mahkamah Konstitusi setelah putusan kontroversial mereka kemarin. Walaupun terdapat pendapat berbeda dari 4 hakim, publik terlanjur melihat MK mengalami infiltrasi politik. Sesuatu yang tak pernah diharapkan publik, tapi nyatanya MK terjebak beberapa kali dalam pusaran politik. Bagaimana tantangan ke depannya? Karena dinamika pemilu di depan mata dan penyelesaian sengketa pemilu akan dilakukan oleh MK. Kita bahas malam ini bersama pakar hukum tata negara, Mbak Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam Mbak Putri. Mbak Bivitri, terima kasih banyak atas waktu Anda malam hari ini. Sedikit saja saya ingin bertanya soal respon Anda terkait putusan kontroversial kemarin. Seberapa besar degree atau derajat kecacatan hukum yang Anda lihat? Wah, kecacatan hukum ya. Yang jelas sih ini sangat tidak bisa dinalar dengan wajar. Saya pakai istilahnya Mahkamah Konstitusi sendiri ya. Mereka selalu bilang ini legal reasoning ini harusnya bisa merupakan penalaran hukum yang wajar. Nah, kalau saya melihatnya ini penalaran hukum yang tidak wajar, tidak bisa dijustifikasi. Jadi dan ini saya langsung lanjut aja ya Mbak Putri ya, karena banyak sekali memang yang bisa kita kritik. Tadi saya tersenyum juga tuh lagi-lagi waktu melihat cuplikan Saldi Isra, salah satu hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, bilang sangat 3 kali itu saya baca di putusan memang begitu kata-katanya. Bingung. Sangat cemas bahwa MK sedang menjebak dirinya sendiri. Nah, buat saya itu semacam dia menggambarkan kegelisahan yang luar biasa bahwa ada yang tidak patut dijustifikasi sama sekali dalam putusan ini. Nah, dan tadi kan dia juga menyebutkan misalnya biasanya kalau misalnya ada perubahan argumentasi bisa terjadi lama. Misalnya dulu kita ingat ada putusan soal batas usia perkawinan untuk perempuan, anak perempuan dari 16 sekarang 19. Itu 2012 terus dimohonkan lagi baru 5 tahun kemudian MK berubah pendapat, misalnya seperti itu. Nah sekarang Saldi Isra bilang baru berapa hari putusan yang tadinya ke kiri sekarang jadi ke kanan. Buat dia itu suatu pengalaman aneh yang 6,5 tahun dia di situ belum pernah terjadi. Buat saya ini menceritakan, dia ingin menceritakan tapi tidak bisa dengan begitu gamblang, tapi dituliskan dengan lugas dalam dissenting opinion-nya. Mbak Bivitri, bantu kami untuk mengerti apa konsekuensi setelah putusan MK itu. Karena bagaimanapun kan harus ada perubahan undang-undang yang harus dilakukan oleh pihak legislatif. Dan apakah memang itu bisa dilakukan atau memang itu nanti hanya bisa dilakukan melalui Perpu? Karena sifatnya yang sangat singkat. Tidak perlu dilakukan perubahan undang-undang apapun, Mbak. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya langsung final dan mengikat. Jadi putusan MK itu seperti menggantikan undang-undangnya itu sendiri. Jadi tidak perlu Perpu, tidak perlu undang-undang. Yang harus dilakukan sekarang adalah KPU memperbaiki atau mengubah peraturan KPU yang mengatur teknis soal apa yang harus disubmit, disampaikan kepada KPU terkait dengan dokumen-dokumen yang akan membuktikan apakah benar seseorang itu sudah memenuhi syarat seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu lagi ada perubahan undang-undang. Iya, sebatas PKPU-nya ya. Mbak Bivitri, kalau misalnya kita melihat begini, sekarang kenyataannya susunan Hakim MK seperti itu, dan ada kecurigaan yang luar biasa karena itu langsung berkaitan dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya dilihat ada kita pemilu di depan mata, bisa jadi akan ada sengketa pemilu. Apakah kita publik wajar jika khawatir akan terjadi hal-hal seperti ini juga ke depannya? Ya, sangat wajar bila khawatir dan bahkan menurut saya harus sekali kita khawatir dan gelisah dan terus-menerus mendiskusikan ini, Mbak. Karena memang ini justru yang jadi titik perhatian kita. Kita sekarang belum bisa menggambarkan secara langsung apa yang terjadi karena juga Ketua MK belum pernah diperiksa secara etik. Padahal ini pelanggarannya menurut saya berlapis-lapis. Benturan kepentingan itu satu hal. Ya, apalagi kita harus catat bahwa permohonannya Almas Saki Biru itu menyebutkan nama Gibran. Kalau yang lain kan sebenarnya ada 7 permohonan kan Mbak Putri. Yang lain tuh sebenarnya tidak menyebut nama Gibran. Jadi kita
bisa menghubung-hubungkan begitu ya siapa yang mendapat keuntungan langsung. Tapi itu pun sudah cukup sebenarnya. Nah ini permohonan yang dikabulkan justru mengatakan bahwa pemohon sangat mengidolakan Gibran Rakabuming. Dan ini ketuanya adalah pamannya ya, karena adik iparnya Pak Jokowi, Pak Leknya begitu. Nah jadi kan jelas sebenarnya benturan kepentingannya. Dan ini yang Mbak Putri betul sekali, yang kita khawatirkan adalah Mahkamah Konstitusi itu akan semakin kehilangan legitimasinya. Padahal dia akan bertugas nanti memutus sengketa hasil pilpres dan juga pileg juga pilkada. Dan dia tuh sekarang sedang diolok-olok, dibilangnya mahkamah keluarga, terus ada meme-nya, ada lagu-lagunya. Saya khawatir nanti kalau Mahkamah Konstitusi sedemikian direndahkannya oleh publik sendiri karena peristiwa seperti ini kan juga nggak satu-satunya ya Mbak ya. Ada perkara pimpinan KPK juga, perkara Cipta Kerja. Saya khawatir nanti apa yang ia putuskan itu tidak dianggap oleh masyarakat. Jadi kalau ada yang tidak puas, kalau nanti ada presiden yang dalam tanda kutip dikalahkan begitu oleh Mahkamah Konstitusi, mereka akan bilang bahwa saya tidak peduli putusan MK karena MK begini gitu ya. Nah ini yang saya sangat khawatirkan nanti bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Ada tulisan opini seorang akademisi yang dimuat di salah satu koran nasional pada pagi hari ini bahwa ketika terjadi sesuatu atau gejolak pada hakim Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya pengaturan atau kontrol itu betul-betul hanya bisa dilakukan oleh para hakim itu sendiri. Jadi publik hanya melihat dan kemudian bagaimanapun juga sudah diberikan kekuasaan tertinggi. Pendapat Anda bagaimana soal itu Mbak Bif? Ya itulah, jadi memang ada konsep yang namanya kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah jadi dalam memutus mereka tidak boleh dikontrol, hanya perilakunya yang bisa dikontrol. Dan itu dikontrolnya melalui majelis etik, ya kalau di MK namanya majelis kehormatan. Nah, jadi cuma itu perilaku itu yang bisa kita kontrol. Nah, terhadap Mahkamah Konstitusi sebenarnya ada juga memang kode etiknya. Dan sebenarnya Pak Anwar Usman sudah melanggar kode etik karena benturan kepentingan itu big no-no dalam kemandirian kekuasaan kehakiman. Nggak boleh sama sekali. Ya, dan sebenarnya ada satu lagi juga Mbak. Tanggal 9 September di Semarang, Pak Anwar Usman sudah ngode juga tuh. Jadi dalam sebuah seminar di sebuah kampus dia bilang saatnya anak muda memimpin. Hakim juga tidak boleh, itu perilaku ya, tidak boleh mengomentari perkara yang sedang ia tangani. Jadi sudah cukup berlapis ini pelanggaran kode etiknya menurut saya, tapi majelis kehormatannya itu juga tidak dibentuk. Jadi kita ini seperti mengalami jalan buntu dan ini yang menjadi masalah di Mahkamah Konstitusi kita sekarang. Oke, apa yang bisa publik lakukan sekarang Mbak Bif? Ya, saya kira kita harus terus-menerus mendorong, mengemukakan bahwa yang salah ini salah, karena kan memang sebagian pihak yang diuntungkan itu bilang ya pokoknya kita ikuti, betul memang final dan mengikat. Tapi kan kalau memang ada yang salah seperti ini kita harus kita suarakan dong, dan kita dorong supaya ada perubahan di Mahkamah Konstitusinya itu sendiri, dan tetap mengupayakan ada misalnya kita adukan secara etik begitu ya, bagi yang melanggar etik. Dan kemudian memeriksa juga putusan-putusannya, jadi kedepannya tidak makin rusak Mahkamah Konstitusinya. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, Anda sepakat dengan pernyataan Prof. Saldi bahwa Mahkamah sedang menjebak dirinya sendiri? Sangat sepakat. Dan ini karena pokok soalnya di situ tadi ya, harusnya ini bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi, tapi dia serahkan kepada pembentuk undang-undang. Sebenarnya kan pendapatnya Saldi Isra dengan mengatakan begitu, dia mau bilang ini mahkamah melibatkan diri, nanti semakin lama mahkamah akan menjadi, maaf ya saya pakai kata ini, tapi jadi seperti tempat sampah gitu. Orang yang urusannya like and dislike pasal, urusannya politik sekali, saya ngefans, tadi kan Almas ngefans dengan Gibran begitu, mungkin saya ngefans dengan Mbak Putri, terus saya bilang ke MK tolong dibuatkan apa begitu kan. Sebenarnya jadinya mahkamah terlalu politis, padahal pasal 24C Undang-Undang Dasar bilangnya MK itu hanya menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi harus isu konstitusional. Begitu ini kotak Pandoranya dibuka, nanti banyak sekali orang yang akan menggunakan MK sebagai tempat untuk berpolitik.
Nah ini yang tidak boleh, ini kan dia yudikatif. Betul. Berpolitik silakan di DPR dan pemerintah, tapi yudikatif argumentasinya harus konstitusionalitas. Oke, oke, baik. Jalannya masih panjang tentu saja, dan sekali lagi tantangan terbesar nanti bisa dilihat dan soal keteguhan dan lurusnya seorang hakim MK akan teruji nanti ketika menghadapi sengketa-sengketa pilpres, pilkada, pileg mungkin yang juga sebentar lagi akan terjadi. Mbak Bivitri Susanti, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.